Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma basolli ala hajjal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat yang hadir pada malam hari pagi hari ini, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesempatan untuk hadir di sini sehat walafiat dan juga bisa silaturahim bertemu sahabat-sahabat yang rindu akan kebenaran, rindu akan dialog dengan Tuhan melalui teks sakral yaitu Al-Quran. Semoga kita dimudahkan untuk itu. Dan saya juga dilancarkan, diberkati bersama Ustadz Andi Albi. Salawat dan salam kita haturkan pada Rasul yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat sekalian, kita juga sampaikan hormat dan mohon juga ketersambungan dengan Guru Agung Syekhul Akbar yang saat ini teksnya kita baca, yaitu Tafsir Sufi ya, dalam terjemahan bahasa Indonesianya. Pada saat ini, pada kesempatan ini, kita akan kontemplasi surat At-Tariq ya, surat ke-86 bagi teman-teman yang juga punya Al-Quran di depannya. Kita akan mengkontemplasi ya, judulnya itu At-Tariq, lebih kurang terjemahan lateralnya yang datang di malam hari. Nah, itu ya, malam hari kalau lagi tahajud, apa yang datang di malam hari ya. Sekali lagi saya mengingatkan, setiap pembahasan Al-Quran kita selalu ingat ayat-ayat itu juga hadir di alam semesta ini. Jadi ketika bicara langit, malam, itu bicara kosmologinya ya. Sanurihim ayatina fil afaki, cakrawala afaki, wa fi ampusihim. Dan semua yang hadir di alam semesta ini versi miniaturnya ada di diri kita. Jadi ada ketersambungan, ada connectivity, ada refleksi saling bercermin. Nah, melalui direct path, penyelidikan diri, kita bisa mengalami langsung ayat itu ketika kita relasikan dengan diri kita. Nah, Syekhul Akbar akan membantu kita dan Ustadz Adi akan membacakan teksnya terlebih dahulu. Nanti saya akan mengkontemplasi dari sudut pandang saya. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Suara jelas? Suara jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani liyafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi kali kita melanjutkan kajian atau ngaji dalam surah Al-Tariq atau demi langit. Mungkin kita semua ingat kalau Allah mengatakan demi langit, berarti itu berkenaan tentang ruh. Wassama'i wa tariq, demi langit dan yang datang di malam hari. Bisa dibesarkan lebih besar. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wa tariq. Allah bersumpah demi langit dan yang datang di malam hari. Wa ma adraka mat tariq, apakah engkau tahu apa yang datang di malam hari itu? Yaitu an-najmu sakit, yaitu bintang yang menembus. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, makanya tidaklah setiap jiwa kecuali dia memiliki penjaga.
yanzuril insanu mimma khuliqah, maka hendaklah manusia memperhatikan, dari apa dia diciptakan. Khuliqa min ma'in dafiq, manusia itu diciptakan dari air yang memancar, yakhruju bainas sulbi wat tara'ib, yang keluar di antara sulbi dan juga tulang di dada. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ala raj'ihi laqadir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengembalikan manusia itu. Hari kapan itu? Yauma tublas sarair, ketika hari di mana diungkap atau disingkap rahasia-rahasia. Ama lahu min quwwatin wala nasir, manusia pada saat itu ketika rahasia-rahasianya dapat, maka dia memiliki kekuatan dan juga tidak ada penolong. Wassama'i saja, demi langit yang memiliki roja, kembali. Tapi kalau di terjemahan artinya hujan. Kalau di terjemahan Depak artinya hujan. Tapi kalau dalam secara bahasa roja artinya kembali. Wal ardi soda. Kalau di terjemahan Depak artinya tumbuhan. Tapi kalau Ibnu Arabi artinya soda artinya belah. Innahu laqaulun faslun, sesungguhnya Al-Quran itu adalah perkataan yang pemisah antara hak dan batil. Wa ma huwa bil hasal, tidaklah Al-Quran itu sebuah perkataan yang bersenda gurau. Nahum yakiduna kaida, sesungguhnya orang-orang yang kafir atau ignorance itu membuat sebuah kaidah, membuat sebuah tipu daya. Wa akidu kaida, sedangkan Allah mengatakan saya yang lebih paham tentang tipu daya. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida, maka berikanlah kesempatan kepada orang kafir itu, tenggang waktu. Ini singkat ini Shadaqahul aliyul azim, sadaqah Rasulul karim, wa nahnu ala dzalika minasyakirin wal hamdin. Sesingkat ini yaitu 17 ayat dari surah At-Tariq. Nah, lihat bagaimana Ibnu Arabi menerjemahkan At-Tariq. Wassama'i wat-tariq, lagi-lagi ay warruh. Di sini jadi ruh. Jadi itu ruh al-insani, ruh insan. Wal akal, dan juga akal. Yang mana alladzi yazkuru fi zulmati nafsi, yang mana itu muncul di kegelapan nafsu atau kegelapan jiwa. Jadi as-sama wa tariq, sama ruh wa tariq adalah akal yang muncul di dalam kegelapan. Tadi wa tariq secara bahasa artinya yang datang di dalam ketika malam hari. Datang ke kita hari itu akal, dan akal. Jadi akal. Jadi akal itulah yang bisa membimbing manusia ketika berada dalam kegelapan nafsu. Ruh adalah cahaya yang tak tersentuh, sedangkan akal lah yang bisa menjadi berperang melawan hawa nafsu. Nah, itulah yang dimaksud dengan akal, itulah wahuan, itulah bintang akal itu. Jadi fungsinya akal itu apa? Yasqobul zulmat, itu menembus kegelapan daripada nafsu. Dia mampu membimbing akal ketika dalam kegelapan nafsu. Wayan biha, dan terbebas dari kegelapan. Fayubsiru binurihi, kemudian manusia mampu melihat dengan cahaya bintang itu atau akal itu. Wayah tadi bihi, dan manusia bisa terbimbing dengan cahaya akal. Kama qala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa bin najmi hum yahtaduna, dan dengan bintang mereka itu terbimbing. Bukan ya, memang bintang di langit kan bisa membimbing pelaut,
yang orang yang mengerti ilmu falak bisa melihat titik koordinat sebuah pulau dari perbintangan. Begitu juga dengan akal, dengan bantuan akal manusia mampu melihat berjalan di malam hari melalui cahaya-cahaya bintang. Jadi meaning daripada ayat ini sangat dalam. Ayat selanjutnya, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, bahwasanya tidaklah setiap jiwa itu kecuali dia memiliki hafiz, yaitu muhaiminun raqibun yahfazuha wa huwa Allah taala. Jadi yang menjaga, yang dimaksud dengan hafiz itu, ini maaf salah, muhaimin itu hafiz itu maksudnya adalah penjaga. Nah, dan di sini dikatakan itulah Allah Subhanahu wa taala. Kalau wa in urida bin nafsi al jumlah wa urida biha an nafs. Kalau yang yang diinginkan di situ adalah nafs, tapi wa in urida biha nafsu, kalau diinginkan maksudnya hafiz nafs di sini adalah nafsu al mustalah alaih, yaitu adalah yang dimaksud adalah nafsu, yaitu nafsu hewani, hafizuha insani. Tapi kalau nafsu yang di sini yang dimaksud adalah ruh hewan, maka hafiznya adalah ruh insani. Innahu, sungguhnya Allah, ala raj'ihi laqadir, sungguhnya Allah itu mampu untuk mengembalikan manusia. Di sini innaha ala raj'il insani nas'alsani al-qadir, bahwasanya Allah mampu untuk mengembalikan manusia pada ciptaan yang kedua. Nah, jadi Allah mampu setelah tubuh manusia mengalami expire dan sudah hancur, Allah mampu mengembalikan ciptaan manusia kembali. Hari ketika manusia diciptakan kembali, di situ dikatakan yaumatublas sarair. Nah, hari di mana diungkapkan seluruh rahasia. Tazhuru wa ta'rifu khafayatun doma'ir. Nah, nampak dan diketahuilah hal-hal yang tersembunyi. Bimufaraqati anil abdan, ketika berpisah dari badan. Jadi ketika manusia mengalami kematian, maka yang menjamah atau yang nampak itu yang disembunyikan. Kalau sekarang kita banyak menyembunyikan hal-hal yang tersembunyi, luka-luka, dendam, marah, benci, jealous, itu kita sembunyikan semua. Tapi ketika hari itu, hari di mana expire tubuh manusia, yang muncul, yang dendam, marah, semua itu muncul. Dia menampung. Itulah yang maksud yaumatublas sarair. Hari di mana rahasia-rahasia itu ditampakkan. Ini yang menariknya. Waja'al batina zahiran, dan Allah menjadikan yang tersembunyi itu menjadi zahir. Kalau sekarang kan kita di tubuh ini, yang nampak adalah yang batin tidak bisa nampak, tidak bisa kelihatan gitu. Marah kita sembunyikan, benci, nggak suka, itu kita sembunyikan. Jadi batin ketika tubuh ini itu tersembunyi. Atau berbeda di hari di mana kematian datang, yang muncul itu adalah yang zahir. Maka waja'alal batina zahiran, dan menjadikan batin itulah yang muncul. Pamalahu min kuwatin, ketika itu, ketika kematian datang, yang muncullah semua kemudian muncullah semua hal-hal yang dipendam dalam kehidupannya, maka tidak ada yang, manusia tidak punya daya lagi untuk membentengi hal tersebut terjadi. Amalahu min quwwatin fi nafsihi, dirinya mungkin tidak punya kekuatan lagi. Yamtaniha ala qudratihi, yang mampu untuk
mencegah hal tersebut terjadi. Wala nasir, tidak ada juga yang menolong. Yamna'uhu wa yansuruhu al-imtina, yaitu menolong manusia untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Kemudian wasaisatur, dan demi langit memiliki roja, atau dan demi ruh. Jadi roja artinya, cara bahasa artinya kembali, tapi kalau dalam terjemahan Depak artinya saya lihat hujan. Dan demi langit yang memiliki hujan, tapi cara bahasa artinya kembali. Ai war zatir pinas ahnya, yaitu ruh yang memiliki kembali ke ciptaan kedua. Jadi dalam teologi kita tahu setelah kematian manusia dibangkitkan kembali, maka ruhnya kembali juga masuk ke dalam tubuh yang baru itu. Dalam perspektif teologi atau perspektif ya seperti biasa-biasa kita dengar. Wal ardi, ai badan. Wal ardi ai, jadi bumi, badan, satu soda. Nah, dan badan itu memiliki soda, keterbelahan. Ai insik minar ruh, yaitu mengalami keterpisahan dari ruh. Wawak zuhud waktu itisih, itu kapan tapi apakah bumi itu atau tubuh itu mengalami keterbelahan, yaitu ketika berpisah dari ruh. Kemudian ayat selanjutnya, innahu, sesungguhnya Al-Quran itu la qaulun fasal. Al-Quran itu adalah qaulun fasal, itu perkataan atau ucapan yang pas, yaitu memisahkan. Yang dimaksud fasal adalah farikun bainal haq wal batil, memisahkan kebenaran dan kebatilan. Itu adalah siapa itu? Adalah akal. Jadi Al-Quran yang mana membedakan hak dan batil disebut dengan akal furqanih, yaitu akal yang mampu memisahkan. Nah, yang mana zoharo ba'da makana Qur'anian, yang mana itu yang mana Al-Quran itu, Al-Quran bersifat akal itu dia setelah, walaupun ada Quran yang bersifat teks. Jadi Al-Quran tidak hanya yang kita baca atau mushaf yang kita baca, tapi Al-Quran juga bisa bersifat akal furqani. Wa ma huwa bil hasal, tidaklah Al-Quran itu bil hasal, yaitu senda gurau. Kalam alladzi laisa lahu aslun fil fitrah. Yang dimaksud dengan hasal atau senda gurau adalah perkataan yang mana tidak memiliki dasar pada fitrah atau tidak bersumber kepada fitrah manusia. Makna fil qalbi, dan juga tidak memiliki makna dalam hati. Ibnu Habib tidak lengkap dalam menerjemahkan menerjemahkan ayat ini, hanya sampai kepada ayat wa ma huwa bil hasan. Ini sekilas insya Allah kita bisa tanya jawab mengenai tentang surat At-Tariq. Kepada Bang Dabe, saya persilakan. Makasih Ustaz. Suara saya jelas teman-teman ya? Jelas, Ya, Kang. jelas. Yes, alhamdulillah. Wah, ini memang kalau dibuka sedikit itu jadi kita bisa menelusuri nih sebetulnya apa yang dimaksud dengan ayat ini. Ya, teman-teman sekalian, kalau di awal tadi itu surat At-Tariq, apa yang datang di malam hari, kan kalau terjemahan Departemen Agama. Demi langit yang datang pada malam hari. Nah, di sini langit itu kan dimensi rohani ya. Rohani, dimensi batin yang
malam hari di situ mulai diterjemahkan itu kegelapan nafsu, teman-teman. Ya, jadi kalau kita dikuasai hawa nafsu itu kan gelap tuh. Jadi malamnya di sini bukan malam hening, kontemplatif, tetapi kegelapan nafsu. Gitu. Ya, apa yang datang di kegelapan nafsu itu, di batin itu, di situ muncul bintang gitu ya. Ataukah kamu apa yang datang pada malam hari itu gitu, di dalam nafsu itu gitu. Jadi saat kita dikuasai hawa nafsu, ya saat kita dikuasai hawa nafsu, terus kita berkontemplasi di dalam kegelapan nafsu itu muncullah apa yang muncul di, tahukah kamu apakah yang datang pada malam itu di dalam kegelapan nafsu itu kan gitu. Itu bintang yang bersinar tajam gitu ya Bu Pita ya. Bintang yang bersinar tajam. Jadi saat kita dikuasai hawa nafsu, ya teman-teman pasti tahulah itu kan. Amarah, benci, kesal, dendam itu kombinasi, itu dalam kegelapan nafsu itu, di situ muncul bintang yang bersinar tajam. Nah, itu pernah nggak mengalami itu kira-kira? Nah, bintang yang bersinar tajam itu di sini bagus banget Ibnu Arabi menyebut itu akal yang tajam. Jadi saya sering katakan itu akal kita itu sebetulnya representatifnya kalau dalam kosmologi itu bintang. Dia adalah petunjuk, penuntun. Ya. Jadi akal itu juga kehadiran Al-Quran itu di ayat terakhir nanti ya. Nah, dia bisa menerobos. Akal itu disebut bintang, menembus kegelapan, menerobos dan melihat manusia. Nah, manusia mampu melihat kebenaran jadinya petunjuk. Gitu ya, teman-teman. Jadi, lalu setiap orang pasti ada penjaganya gitu. Tiba-tiba setiap orang, setiap manusia itu ada penjaganya. Penjaganya itu Allah Subhanahu wa taala selalu menemani kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala representatifnya di diri kita itu roh insani. Nah, roh insani itu akan menjaga diri kita yang jiwa hewani, animal soul ya. Yang direpresentatifkan jiwa hewani itu adalah hawa nafsu kita. Syahwat, kebencian, marah, bahimiyah dan sabaiyah kan. Animal soul itu, jiwa hewani itu bahimiyah dan sabaiyah. Yang buas dan yang ya, ternak gitu, yang makan melulu. Nah, itu kan kita alami tuh. Nah, penjaganya apa? Roh insani itu, ya. Allah sebagai penjaga representatifnya hadir di diri kita itu adalah roh insani. Nah, roh insani itu nanti dibahas lagi sebagai apa. Lalu tiba-tiba hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia ciptakan. Dia diciptakan. Kan ini jadi sadar kita nih. Dari apa kita diciptakan itu ada unsur uh, ya spermanya, air mani, segala macam unsur kebumian gitu ya. Dari unsur kebumian itu bercampur dengan rohani itu menimbulkan diri kita yang hewani itu. Nah, tiba-tiba di sini dibahas juga teman-teman kematian ya Ustadz Andi ya. Ya, sungguh Allah benar-benar kuasa mengembalikan manusia gitu ya. Ini juga beberapa orang kalangan umat Islam kan sudah mulai terbuka terhadap konsep reinkarnasi ya dalam tradisi lain ya, tradisi Hindu atau Buddha. Sebetulnya di Al-Quran itu kan diungkap sebetulnya kelahiran kembali. Hanya pemahaman kita tentang kelahiran kembali itu berbeda-beda gitu. Nah, dengan kontemplasi ini kita jadi paham kelahiran kembali itu terjadi kapan saja. Kematian mati sebelum mati itu juga bisa terjadi kapan saja apabila kita sadar. Bayangkan teman-teman ketika kematian sudah terjadi secara umum, yang tadinya batin itu rahasia-rahasia, itu jadi johir. Ya nggak Ustaz tadi ya. Kalau sekarang kan, kalau kita kesal sama orang, itu kan disimpan-simpan tuh. Ya, ketika kematian terjadi, itu menjadi johir.
Nah, sekarang nih kita kaitkan dengan pengalaman kontemplasi dan meditasi kita saat kita sendirian. Batin-batin itu marah itu jadi zohir loh. Zohir itu menjadi jelas. Kalau sekarang kan kalau kita misalnya bertemu sama orang di arisan gitu ya Bu, kan suka tuh ngoceh di batin kita macam-macam kan. Ini orangnya begini nih, terus kita usil nih. Nah, orang yang sudah terbiasa dengan rohani atau batinnya, suara-suara orang di batin itu zohir gitu loh. Jadi nyata gitu, kedengaran. Kita ada baca WA gitu ya. Kita saat yang sama, kalau kita udah cahaya akal kita itu tajam, ya di sini Ibnu Arabi menggunakan cahaya akal. Sebetulnya itu juga di tempat lain kan kolbu gitu. Itu bisa kedengaran, bisa tahu persis. Ya, jadi kematian itu bisa dimaknai kiamat wusto, teman-teman, sebagaimana yang umum kita ketahui secara awam. Tapi juga kematian itu sudah kita alami pada saat kita meditasi mendalam. Ketika kita dikuasai hawa nafsu, kegelap, benci, dendam, lalu tiba-tiba Tuhan ceritakan, nih, ya, kita bisa menerobos kegelapan hawa nafsu kita itu. Kan ada yang mati tuh di situ. Ya enggak? Ada yang mati di dalam batin kita itu. Karakter kita yang pembenci atau pemarah atau ego tertentu itu mengalami kematian. Di situ muncul menerobos cahaya bintang itu, akal yang tajam itu disebut juga sebagai kelahiran kembali, teman-teman. Ya, ditampakkan segala rahasia. Jadi orang yang sudah bisa menyaksikan dengan jelas johir diri-diri dia yang di masa lalu, ya, karakter-karakter dia di masa lalu, emosi-emosinya, trauma-traumanya, beban-bebannya, dengan cahaya akalnya, cahaya akal yang tajam, ya, itu orang tersebut itu sebetulnya sudah menyaksikan tuh atorik itu, sudah bisa mengalami kelahiran kembali gitu, kelahiran kedua, penciptaan kedua. Penciptaan itu kan kelahiran kedua, kelahiran kembali. Di sini disebut dua itu sebenarnya bisa berkali-kali. Yang kemarin itu yang pertama, ini yang kedua. Saya melihatnya begitu, Ustadz Andi. Jadi seseorang yang telah dikuasai hawa nafsu kegelapan malam dengan karakter-karakter kita tertentu, tiba-tiba kita mengalami atorik. Ya. Lalu kemudian tiba-tiba demi langit yang memiliki raja itu di sini kembali ya Ustadz ya. Cuma di sini demi langit yang mengandung hujan gitu. Itu agak jauh nggak itu Ustadz ininya deh? Iya, jauh. Jauh ya. Iya. Tapi secara bahasa kan wasamai zatir rojiun gitu ya. Ya, kembali ya. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun gitu roji. Wah jauh juga langit yang mengandung hujan itu. Kenapa diartikan hujan ya? Tapi di sini lebih kena itu. Roji itu ya demi ruh yang kembali pada penciptaan kedua ya. Saya berharap teman-teman jadi nangkap nih sebetulnya nggak lagi bingung dengan penciptaan kedua ya. Kelahiran kedua. Jadi ya Bu Yanti ya, jadi kita kan menjalani hidup ini dengan karakter tertentu, kita dikuasai hawa nafsunya dengan segala kegelapannya, tiba-tiba kita mengalami atorik gitu loh. Debi langit
dan yang datang pada malam hari gitu. Tahukah kamu apa yang datang pada malam hari? Ini maksudnya. Jadi pengalaman kita saat kita dikuasai kegelapan hawa nafsu, tiba-tiba di situ muncul tuh bintang yang tajam gitu. Ya, kita menyaksikan diri kita yang telah mengalami kematian dan ada diri kita yang mengalami penciptaan kedua berikut. Ya, jadi kita tumbuh kembali. Tiba-tiba ayat 13-nya, sungguh itu benar-benar firman Al-Quran gitu ya Ustadz ya. Indahu laka laqaulun fatlun gitu, faslun ya. Di situ tiba-tiba Al-Quran atau akal itu disebut Al-Furqan. Dia mampu membedakan dengan tajam. Kalau bahasa awam kan yang hak dan yang batil. Ya. Kalau saya suka istilahkan yang real dan ilusi. Atau diri saya yang dulu, ya ego saya yang dulu mengalami dan ego saya, diri saya yang bangkit kembali. Gitu loh kira-kira. Ya jadi teman-teman sekalian, kalau ini terjadi pada kita, ini luar biasa. Dan ingat ya, itu bukanlah sendagura, Quran itu bukan sendagura. Itu beneran tuh. Nah, sungguh orang kafir di sini tiba-tiba dicerita merencanakan tipu daya yang jahat, yang apa ya? Tipu daya. Dan Allah berkata, aku pun membuat tipu daya gitu. Diri kafir itu berarti adalah diri kita yang ignorant itu, Bu Vita. Itu masih suka pingin bikin strategi supaya dia dikembali hidupkan gitu lah. Ya, tapi kan aku ruh insani itu merepresentasikan Tuhan, dia juga punya tipu daya gitu, strategi. Nah, terus ini sekali aja ya Ustadz ya, 17 saja ya. Iya Bang, sekali aja. Karena itu berilah penangguhan kepada orang-orang kafir, berilah mereka, ini orang kafir ignoran itu, ya kembali lagi dia kepada ketidaksadaran. Saya ada pertanyaan terakhir di sini nih teman-teman untuk kontemplasi. Apakah kamu sudah menyaksikan Al-Quranmu? Itu. Al-Quranmu itu apa? Cahaya akal yang fungsinya itu furqan. Ini bukan pengetahuan sendaguro, ini bukan halu-halu ngarang-ngarang. Kan? Ini pengetahuan yang benar. Apa itu Al-Quranmu dalam konteks ayat ini? At-Tariq itu adalah bintang yang menerobos kegelapan hawa nafsu. Jadi bintang itu di situ cahaya akal yang jadi representatif Al-Quran. Nggak ngawur ini pengetahuan. Dia mampu membedakan yang real dan ilusi. Ya, yang palsu dan yang asli. Diriku yang palsu sama diri yang asli. Diriku yang masih kafir, ignorant sama diriku yang sudah bercahaya. Ya, saya kira itu teman-teman. Jadi saya bisa katakan juga kalau saya kaitkan dengan pengalaman saya pribadi, ini di masa-masa ketika saya misalnya mengalami pusing dengan satu karakter saya, hawa nafsu, tiba-tiba dalam tafakur, meditasi, introspeksi saya, diam, ya saya menyaksikan wassama'i wat-tariq gitu kan, wama adaro kamat tariq gitu kan. Ya, kemudian an-najmu sakib gitu kan. Jadi muncul di situ cahaya bintang yang tajam. Silakan Ustaz, atau ada yang mau ini tambahin lagi dari jamming kita ini. Ya, menarik dari
Ini adalah bahwa Al-Quran itu akal merupakan salah satu Al-Quran, tapi disebut dengan Furqan. Jadi Al-Quran kalau yang kita pegang namanya mushaf. Kalau Al-Quran dalam bentuk yang lebih memberikan petunjuk, yang bintang itu disebut dengan Al-Furqan. Nah, tapi lebih tinggi lagi, naik ke atas, itulah ruh. Jadi Al-Quran punya tingkatan yang banyak. Nah, salah satunya adalah akal. Jadi akal yang kita punya itu sangat penting untuk dijaga. Makanya harus dijaga, dirawat dengan tidak memberikannya hal-hal yang negatif, tidak memberikannya bacaan-bacaan yang memberikan ketakutan. Ya, makanya akal ini harus selalu dijaga dan dirawat, dipergunakan untuk benar-benar membedakan, tadi kata Bang Dami, ilusi dan ilusi dan yang nyata. Karena Bang Dami udah kali ya kasus juga banyak orang yang mengalami pengalaman-pengalaman dalam kehidupannya tapi tidak menimbangnya dengan akal, bisa terjebak pada prasangka ataupun juga perasaan. Penting sekali juga melihat hidup ini dari kacamata akal, tapi tidak seutuhnya harus dilihat dari kacamata akal juga. Itu Bang dari tambahan dari saya. Ya. Jadi teman-teman sekalian sudah mulai dipahami apa itu at-thoriq, ya. At-thoriq itu yang hadir dalam kegelapan nafsu kita itu sebagai cahaya, ya, cahaya yang menerangi jalan hidup kita. Kalau di filsafat gitu ya, khususnya filsafat Islam yang saya belajar, akal itu disebut mahkota juga teman-teman. Akal. Jadi kalau orang awam nyebut akal, ya kadang kan kita bahasa Indonesia kan rasio ya, pikiran rasio yang menimbang menganalisa. Kalau ini akal yang Tuhan yang hadir sebagai akal. Jadi cahaya ilahi roh insani hadir sebagai fungsi akal. Jadi tidak ngawur gitu. Kalau di Indonesia kan itu ada tokoh yang selalu menekankan penggunaan akal gitu kan. Ya. Tapi akal itu juga bisa jadi akal-akalan, provokatif. Nah, akal yang dimaksud di sini adalah atorik yang menerobos, menembus kegelapan hawa nafsumu itu gitu kira-kira. Jadi kalau teman-teman mau mengkontemplasi atorik ini dalam pengalaman hidup masing-masing, kira-kira situasinya begitu Bu Rita. Ya, siapapun di antara kita pasti pernah mengalami kegelapan dikuasai hawa nafsu, nafsu hewani. Ya, dalam kontemplasi kita Allah hadir sebagai atorik gitu. Ya, yang hadir di kegelapan malam sebagai cahaya bintang yang tajam gitu ya. An-najmus syakib gitu ya, an-najmus syakib. Dan dia disebut juga penjaga, setiap orang pasti ada penjaganya kan. Ya ini luar biasa nih. Jadi kita kan suka mencela orang ateis kan, orang ateis nggak percaya Tuhan secara teologis, nggak percaya agama, nggak melakukan syariat. Ya disebut secara label sosial adalah ateis, tapi bisa juga dia tajam menimbang segala sesuatu, ada wisdom pada dia. Itu siapa representatif kebijaksanaan itu? Gitu. Ya. Jadi ini mengalami Tuhan, cahaya ilahi sebagai kehadiran akal yang tajam, yang bisa membedakan. Gimana? Bu Yanti ada? Ya, Ada pertanyaan Bang? Ya, Nah, ini dari chat ya?
Ada pertanyaan dari Bu Devi. Ya, silakan Bu Apakah Devi. ini saya bacain Bang, di kolom chat. Apakah kita bisa kembali ke fase kegelapan setelah mendapatkan cahaya itu? Bagaimana kita bersikap seharusnya? Kan udah dapat Ya, cahaya atorik dalam kegelapan nafsu. Apakah bisa kembali lagi gitu, mengalami kegelapan gitu? ya, kalau kita sudah sadar betul cahaya akal di situ ya kehadiran Tuhan ya sebagai penjaga ya. Kita sudah sadari itu bahkan sebagai diri kita yang dominan, yang potent, yang real, yang hakiki, itu tidak mungkin lagi kembali ke kegelapan. Kalaupun ada kegelapan, itu kegelapan baru yang lebih halus gitu. Jadi ya kayak gini teman-teman, saya mimpi. Dalam mimpi itu saya mengalami dikejar-kejar ya ular ataupun binatang gitu yang buas. Menderita saya dalam mimpi. Tahu-tahu saya bangun. Apakah mungkin penderitaan yang dia sebut kegelapan itu di dalam mimpi saya itu mengganggu saya lagi? Nggak bisa, karena saya sudah bangun. Makanya disebut cahaya akal itu di situ Al-Quran loh teman-teman, yang berfungsi sebagai furqan. Teman-teman yang sudah pernah mengalami satu masalah hidup, ya sebut aja diwakili oleh hawa nafsu kita yang hewani, tahu-tahu kita nemu jalan keluar. Ya tidak mungkin lagi kembali ke situ. Kalau kita, oh kok kembali lagi, berarti belum ketemu atorik gitu. Berarti belum, gitu ya. Betul. Nggak mungkin gitu loh. Saya udah pegang api, panas. Saya sadar sakitnya. Saya pegang lagi gitu. Nah itu kan ignorant lagi tuh. Makanya orang sadar itu bukan pura-pura sadar, bukan. Bahkan cahaya akal di situ, atorik itu di, di ayat terakhir itu sebagai Al-Quran. Yang menarik sebetulnya teman-teman, di sini ada penciptaan dua kali kan, penciptaan kedua gitu. Saya menurut saya pengalamannya itu lebih kurang adalah saya tahu diri saya yang mati itu, personality saya yang dulu, dan diri saya yang baru gitu, yang pure. Melalui apa? Melalui atorik. Cahaya bintang. Gitu ya Bu Yanti ya? Iya Bang, saya boleh sedikit sharing Bang. Iya. Eh, saya tidak pernah kan waktu bekerja itu saya difitnah, pernah dimaki, dimarahin sama seseorang. Nah, saat ini setelah pensiun itu ketemu lagi dan saya sudah tidak ada lagi dendam, tidak ada benci, tidak ada lagi perasaan kesel karena saya bahwa saya sudah alhamdulillah sudah ada bintang arti cahaya petunjuk Atorik. dalam diri saya. Atorik ya, alhamdulillah itu. Jadi sekarang duduk bersama di sampingnya itu santai aja gitu dan apa merasa bersyukur bahwa aku ternyata sudah merasakan bahwa oh kemarin itu aku belum mendapatkan petunjuk gitu Bang. Mungkin itu apakah dan saya mohon selalu sadar bahwa saya em, selalu dalam kondisi apa bercahaya itu gitu. Mohon maaf itu bukan ingin riak ya Bang, tapi saya merasakan Ya, bahwa apakah itu atorik itu gitu Bang. Terima kasih Bang. iya, betul Bu Yanti. Jadi bisa ya atorik ya supaya ini relevan ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Yaitu atorik itu hadir di kegelapan malam, kegelapan hawa nafsu kita, dalam kontemplasi kita untuk menjadi penjaga kita.
Nah, boleh jadi kita menjalin lagi hubungan dengan seseorang, ada hawa nafsunya lagi, ada hewannya lagi, kita gelap lagi. Kita sudah punya atorik yang sudah kita pernah alami, hadir lagi di situ. Terus seperti yang Bu Yanti bilang, ketika saya ketemu dengan sosok yang pernah memfitnah saya itu, dulu saya menanggapinya pakai hawa nafsu, gelap, sekarang nggak ada masalah. Gitu. Bisa dengan tajam membedakannya. Ada Al-Furqan. Gitu. Kasih, Bang. Semoga teman-teman dapat ya. Nah, bagaimana caranya kan gitu. Nah, itu tadi. Ya, kontemplasi, kita menyendiri dengan dialog-dialog seperti ini kan teman-teman akan mendapatkan karunia tuh. Atorik itu. Thank you, Bu Yanti. Ya, terima kasih Bang Dame, Ustadz Andi. Pak Rizal ada? Sudah jadi backgroundnya itu, kontemplasi Al-Quran itu saya lihat. Ada Pardamen sama Ustadz Andi itu di sini. Belum Bang, masih ngikutnya aja dulu Bang. Ya. Tapi udah nangkap ya maksudnya ya. Jadi cahaya akal yang mampu membedakan diri kita yang dikuasai hawa nafsu sama diri kita yang sudah bening gitu loh. Ya, ini kan saya kadang suka itu ketemu orang yang punya pengalaman spiritual, dia sharing macam-macam kan. Kadang-kadang dia nggak bisa bilang mana halu, mana petunjuk gitu maksudnya itu. Ya, jadi dengan atorik ini kita bisa punya furqan nih teman-teman. Bu Pita ada? Ya, baik. Terima kasih Bang Dame. Terima kasih Ustadz Andi. Iya, lagi baca-baca yang ayat 15, 16, 17 itu. Bang, kalau dari 1 sampai 14, eh, Alhamdulillah paham dengan yang disampaikan oleh Bang Dame dan Ustadz Andi. Tapi ayat 15, 16, 17 itu, karena di eh, tafsir dari Al-Quran ini disebutkan segala macam keraguan yang berhubung dan arti surat ini dilenyapkan semuanya oleh ayat 3 terakhir yang menerangkan rencana para musuh disebutnya di situ untuk memusnahkan kebenaran. Tapi rencana Tuhan tidak akan menemui kegagalan dan dunia akan menemui kehidupan. Tetapi Nabi Suci akan menanti sebentar karena rencana Tuhan akan tetap berlaku sampai sekarang. Ini yang nggak paham saya Bang Ustadz Andi. Terima kasih. Saya gini Bu Vita, Iya Bang. pegangan kita itu pengalaman kita langsung. Ya, sebetulnya apa yang diuraikan Ibnu Arabi di sini dan saya kasih tanggapan dan Ustadz Andi itu hanya membantu teman-teman untuk ngecek pengalaman kita langsung. Ya. 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 Jadi itu bedanya tafsir sama direct part. Kenapa teman-teman di sini katakanlah saya dapat petunjuk karena teman-teman sudah mengalami. Jadi kalau versi saya nih, coba dicek ke Ibu. Kan kita sudah bisa membedakan diri kita yang kegelapan nafsu dan diri kita yang sudah jadi cahaya akal. Kita udah bisa bedain kan, Bu? Ya. Alhamdulillah, ya. Nah, si kafir dalam diri kita itu masih suka bikin strategi untuk mengembalikan kita kepada ignorant. Dia punya tipu daya. Ngomongnya kamu digituin, dihina-hina, di baik-baik sama dia. Cara begini lebih asik nih, gitu. Nah, gitu. Sungguh kafir itu bikin tipu daya lagi. Jadi si kafir itu adalah versi diri kita yang gelap, Bu. Ya. Kenal dong versi diri kita yang gelap itu? Ya, kenal Bang. Dia punya strategi, dia punya tipu daya.
Kamu kan sudah sadar sekarang. Sudah dapat atorik, sudah bisa bedain. Nah, terus aku buat rencana, aku itu roh insan ya. Aku kan lebih powerful. Nah, si kafir itu, si diri persona yang kafir itu, dia akan, ya dia bisa kemana gitu. Saya kayak gini, Bu, di diri kita itu kan banyak persona-persona. Nah, ketika saya sudah dapat atorik, saya tidak tertarik lagi dengan strategi kekafiran si persona yang hadir itu. Dan persona atau diri yang ignoran yang pernah ada di diri kita dan masih ada filenya, tiba-tiba kita lihat ada pada orang gitu. Wih, itu Hmm. karakter gue banget tuh yang dulu tuh gitu. Jadi begitu dia mau bikin strategi ke kita nggak mempan, oh, gue tahu tuh, gue udah jinakkan filenya di diri gue itu. Ya. Jadi cara untuk membuat ayat Quran itu jadi pengalaman kita langsung seperti itu, Bu. Dan saya kagum banget tuh kalau membaca teks Ibnu Arabi itu, kok bisa ya dia bisa menyingkap begitu. Tadi jelas, Bu, bicara bintang, bicara ke nih, demi langit yang datang pada, kan langit itu dimensi rohani batin. Malam hari. Nah, malam hari itu ini konteksnya malam itu kegelapan hawa nafsu loh, kata Ibnu Arabi. Nah, saat kamu dikuasai hawa nafsu, kamu berusaha dapat petunjuk, datanglah at-Thoriq. Tahukah kamu apa yang datang pada mbak saat kamu berada dalam kegelapan hawa nafsu itu? Gitu. Ya itu cahaya akal ini loh. Setiap orang pasti ada penjaganya. Nah, cahaya akal itu, roh insan itu penjaga kamu dalam situasi kegelapan itu. Ya kan? Ya. Tiba-tiba ingatkan waktu kamu dulu diciptakan. Nah, itu biasanya gitu tuh. Kemana-mana gitu. Kayak random begitu. Padahal masih terkait. Hmm. Jadi kadang, nah ini saya perhatikan ya. Kayak kita bahas An-Naba dan Al-Buruj itu. Itu semua bicara tentang rohani kita. Tapi dari sudut ini representatifnya dalam pengalaman hidup seperti ini gitu. Hmm. Nah jadi Ibu, Bu Vita dan teman-teman boleh ngecek tuh. Ini ayat 15 ini maksudnya apa? Innahum yakidu kaida. Sungguh, kalau terjemahan Departemen Agamanya kan sungguh mereka, si kafir, merencanakan tipu daya yang jahat. Nah, si kafir yang mana kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya? Ayat sebelumnya kan Al-Quran gitu. Al-Quran itu bukan senda gurau loh gitu ya. Ya, Pak. Saya Ya. suka nyebut kalau lagi orang, ya Ustadz Andi pasti tahu tuh. Karena Ustadz Andi suka bersama saya itu. Kita kadang sebut si kafir itu namanya si cumi, si hantu gitu. Kita kasih nama tuh. Diri kita yang si kafir itu bukan bahas si kafir orang kita. Si cumi, si hantu, si ribet apa. Kita kasih nama. Nah ketika kita lihat dia, dia masih berusaha bikin tipu daya, Bu. Agar kita kembali memakai topeng dia. Memakai karakter dia. Kata roh insani. Aku punya rencana yang jitu gitu. Jadi kalau kita sudah sadar ada atorik dan menyadari Al-Quran dalam diri, eh, ada rencana-rencana atau tipu daya ini, kita ikomah gitu ya Bang ya, Enggak mempan lagi, Bu. nggak mempan lagi ya. Kalau benar kita sudah dapat atorik. Kayak kita sudah punya lampu di kegelapan malam. Nggak mungkin kita kejedot-jedot kan. Kita punya lampu. Terang banget. Karena kita di hutan nih. Tahu-tahu kita dapat lampu nih, lampu sorot. Ya nggak mungkin. Oh, kita semua lihat jelas ngelihatnya kok. Apabila telah datang kebenaran, kebatilan sudah pasti musnah.
Ini Al-Quran ini bukan sendagura loh, ini bukan abu-abu ini. Artinya Saya kadang kalau hmm, ketika ya itu datang, kita juga bisa melihatnya dengan jelas, gitu ya Bang. ya, iya betul. Jadi sekarang ini kita paham cahaya akal itu. Ini adalah kesadaran ilahi, roh insani yang mampu membedakan dengan jelas. Itu atorik. Dan dia muncul di kegelapan hawa nafsu itu. Ini kalau jadi seorang hakim politikus, wah ini perlu banget ini atorik. Ini bukan bahasa, kan di sini kan nggak muncul bahasa kasih sayang, nggak nongol ya, nggak nongol di situ Rahman Rahim, nggak nongol nih. Ya, Ini ya. ini murni betul-betul ketajaman akal nih, ketajaman. Kalau saya coba sharing, ini orang-orang yang suka hidup dalam dunia-dunia imajinasi, dunia digital, ini perlu banget nih atorik. Hmm. Era sekarang ini perlu banget. Karena zaman sekarang kan udah nggak bisa beda mana halu, mana penyingkapan. Oh, ngawur banyak. Ya. Makasih banyak Bang Thank Dame, you. Ustadz Andi. Udah Ustadz ya. Andi, silakan ditambahin. Yang kafirnya tadi boleh tuh, tipu daya kafir Ya, tadi itu. kafirnya di situ ya tentu hawa nafsu, kan hawa nafsu membawa pada kekafiran dalam pengertian manusia banyak terjebak pada sesuatu yang tidak real, tidak nyata atau ilusi. Jadi Ibu Pita mungkin lihat ayat terakhir, dia kan mau berlat mereka orang-orang kafir kesempatan untuk menangguhkan waktu. Hmm. Saya terinspirasi Bang, sebenarnya itu berkenan hawa nafsu itu tidak boleh dimusnahkan, diberikan tangguh, jadi diberikan kesempatan atau diberikan tempat atau diberikan peran lebih baik. Karena ketika hawa nafsu itu dimusnahkan, sudah pasti tubuh ini expire. Karena Ya, tubuh ya, tubuh ini di tubuh ini ditopang sama nafsu hewani, Hmm. kehendak makan, pengen semua berkenan tubuh tuh itu hawa nafsu. Jadi dia tetap harus, tapi yang membimbing tetap itu akal itu tadi, Furqan. atorik. akal purkon itu, aktorik itu. Tapi kalau dimatikan, makanya tunggu nanti sabar, ada waktunya gitu. Nah, kamu tinggalin. Nah, biasanya kalau di dalam tradisi sufi, apapun agama, menunggu misalnya mau mati nih. Nah, mereka prepare meninggalkan ini apa tadi ya, meninggalkan kekafiran hawa nafsu itu. Oh, Mereka prepare ada berapa hari atau berapa tahun prepare untuk menyiapkan bagaimana ketika ruh insan langsung lepas meninggalkan ruh hewani, ini tidak banyak attachment. Nah, tapi dalam kehidupan harus tetap stay, jaga, jangan terlalu berlebihan semangat kan. Itu Bang tambahan dari saya. Ya, itu keren sih. Itu keren itu, Ustaz. Jadi, karena itu berilah penangguhan kepada si kafir kan gitu kan. Jadi enggak, jangan orang yang sudah sangat mendalam spiritualnya, tahu-tahu hawa nafsunya dibunuh. Jangan kasih, beri waktu dulu dia apa penangguhan gitu. Karena masih diperlukan. Asal jangan dia jadi punya tipu daya, jangan dia yang menguasai gitu. Bahkan kalau dalam konteks orang-orang, ya tadi sufi-sufi yang sudah dia dapat beri kabar, wah saya setahun lagi bakal expire gitu. Kan bisa tuh Bu Vita. Ya udah dicicil lah gitu. Si nafsu tetap dipakai untuk makan, untuk ini yang sehari-hari yang perlu-perlu aja gitu. Tapi jangan sampai dominan, nanti kokoh lagi dia. Nah begitu sudah waktunya udah. Karena begitu si hawa nafsu ini dimati, ya kosong udah. terima kasih Ustadz Andi, Bang Dame. Terima kasih.
Ya, sama-sama Bu. Ayah mau nambahin? Ya Bang, ya Alhamdulillah Bang. Jadi ayam dari bulan ini Bang. Kalau kita sudah mendapatkan atorik, ya sudah betul-betul eh, akal kita itu sudah betul dibimbing oleh Allah. Nah, segala nafsu-nafsu jahat tadi akan bisa terkendalikan Bang. Tidak lagi dia eh, menipu kita. Begitu kira-kira Bang. Ya, Insya Allah. betul. Jadi kalau kita bicara menghatamkan surat At-Tariq, itu menajamkan akal. Kira-kira gitu. Oh, udah khatam lu surat At-Tariq tuh. Gitu. Jadi sudah khatam dia di situ tuh ayat ini. Kayaknya seumur hidup kayaknya menghatamkan ini. Thank you ya. Yuk. Ada lagi Ya, Bang. teman-teman? Saya kira cukup ya teman-teman sekalian. Alhamdulillah. Ustadz Andi ada terakhir barangkali? Insya Allah pada pertemuan selanjutnya surah Al-A'la nanti lebih menarik. Dan sebenarnya menarik semua. Insya Allah lebih menarik lagi. Surat Al-A'la itu tempat yang tinggi ya. Ya, yang Ya, yang paling tinggi Al-A'la. Insya Allah kita nanti menanjak ke tempat yang tinggi ya. Diberkati kesan. Demikian teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah nanti akan diupload di YouTube kalau teman-teman ingin mengulang lagi. Karena ini perlu dipertajam dengan mengulang-ulangnya ya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim.